24 Februari 2022, sirine peringatan menggema di Ukraina. Peringatan itu menandai Rusia resmi melancarkan invasi ke Ukraina usai Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus. Rusia melancarkan serangan baik di udara, darat maupun laut di beberapa kota di Ukraina Timur, seperti Kharkiv, Luhansk, Mariupol, dan Kramatorsk. Tidak berhenti di situ, Rusia bahkan ikut menghancurkan pangkalan udara militer milik Ukraina. Beberapa saat sebelum resmi meluncurkan invasi, Putin mengklaim Rusia tidak bisa berkembang karena ancaman-ancaman yang terus dituduhkan oleh Ukraina. Argumen yang diajukan Putin seringkali dianggap tidak rasional dan salah, termasuk klaimnya tentang melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida, serta tujuan untuk demilitarisasi dan denasifikasi Ukraina. Meski begitu, kala itu Putin memilih untuk tidak melakukan genosida di Ukraina yang merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang beragama Yahudi. Hingga pada 24 Februari 2022, sirine menggema di seluruh penjuru kota Kiev. Pusat komando militer Ukraina di Kiev dan Kharkiv dihantam oleh rudal milik Rusia. Sejak awal, Moskow menyebut bahwa infrastruktur militer Ukraina, termasuk pertahanan udara, menjadi target utama mereka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyatakan invasi Rusia telah dimulai. Invasi pun menjarah hingga tahun berganti. Hingga kini, Ukraina masih terus diselimuti ancaman akan serangan Rusia yang terus menghujani. Meski sempat maju melawan, nyatanya dukungan yang semakin rapuh membuat Ukraina kini diambang batas keraguan. Uni Eropa sebagai sekutu Ukraina juga tak pernah berhenti memberi sanksi bagi Rusia sejak awal invasi diluncurkan. Terhitung, Uni Eropa telah memberlakukan 16 paket sanksi terhadap Rusia hingga saat ini. Sanksi ini mencakup pembatasan impor aluminium dari Rusia, larangan penjualan konsol permainan yang dapat digunakan untuk mengendalikan drone, serta larangan terhadap beberapa kantor berita Rusia untuk menyiarkan di wilayah Uni Eropa. Sanksi ini bertujuan untuk menempatkan Ukraina pada posisi yang paling kuat di tengah perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri agresi Rusia. Sementara itu, perang ini tidak hanya berdampak pada jatuhnya banyak korban jiwa, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan di seluruh benua Eropa dan memperburuk situasi keamanan dan politik di kawasan tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan pada Desember 2024, 43.000 tentara Ukraina dilaporkan telah tewas. Sementara korban terluka mencapai 370.000 tentara. Konflik Rusia-Ukraina ini juga tidak hanya merupakan krisis regional, tetapi juga berpotensi mempengaruhi stabilitas dan keamanan global.